Saat proses penyembelihan hewan berlangsung, Yuni hanya melihat dari kejauhan. Dan keberanian Selo saat mengantarkan sapi kepada panitia kurban terkikis saat proses pemotongan berlangsung. Bawahan, 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 bawahan. Kayak lebih takut ya. Saya sering dating itu sama Selo. Selo, telurnya aja toh. Sur, lampu. Gimana rasanya? Setiap tahun pasti kan berbeda. Maknanya sama, suasananya berbeda, atmosfernya berbeda. Yang pasti sih sama anak-anak terus bisa sholat Id, terus semuanya masih sama yang lain-lain. Tidak hanya itu saja, Yuni Syara berkurban sapi hingga 9 ekor. Dan pastinya, nama keluarga terdekat telah tercantum dalam kurban tersebut. Begitu juga dengan Kevin dan Selo. Tapi yang menarik, Yuni mengikut sertakan nama asisten pekerja rumah tangga di dalamnya. Dan inilah bentuk terima kasih seorang Yuni Syara untuk orang-orang yang selama ini telah banyak membantunya. Sadar. Ayo bawa. Iya, ini kan ada Pak RT. Aku takut sama darah. Oh, enggak ke sana jalannya. Dari segala. Saya kurbannya 9, kemarin beli sapi. Yang saya tinggalin di sini, ini saya atasnamakan asisten rumah tangga saya. Jadi ini ada Saro, Cak, ada Pak Wawan, ada pokoknya orang-orang yang kerja sama saya yang ada di sini. Tapi kalau punya saya, anak-anak, mama semua saya sebar. Tak afdol rasanya jika berkurban tanpa menyaksikan proses penyembelihan sejumlah sapi tersebut. Dan Yuni mau tidak mau harus menuruti keinginan putra bungsunya Selo yang tampak begitu berani menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Di tempat pemotongan, Selo bahkan berani menarik sapi serta memegang sapi yang dikorbankan Yuni Syara. Sebuah keberanian yang tak pernah disangka-sangka oleh Yuni Syara. Tapi mengapa hanya Selo yang ikut menyertai proses pemotongan hewan kurban tersebut? Kemana Kevin? Kalau ini Cak, Saro, Pak Wawan, Pak Ali, Wido, terus Ani, Ena. Kalau Ena tuh yang Dahlia. yang ngurus mama. Alhamdulillah kemarin tahun lalu takut Tapi kan? dia tahu. Aku takut dipotong. Tidak. Selalu takut. Aku takutnya yang pas dipotong. Alhamdulillah, Mbak Yuni udah sering ya iniin kebaikannya nggak bisa dihitung. Saat proses penyembelihan hewan berlangsung, Yuni hanya melihat dari kejauhan. Dan keberanian Selo saat mengantarkan sapi kepada panitia kurban terkikis saat proses pemotongan berlangsung. Bawahan, bawahan, bawahan. Kayak lebih takut ya. Saya sering dating itu sama Selo. Enggak, maksudnya enggak ini aja. Karena tiap weekend bisa dating sama dia itu. Cari apa jalan. Itulah Yuni Syara yang bahagia dengan kedua anaknya. Selama bertahun-tahun Yuni mengemban tugas sebagai ibu sekaligus ayah bagi Kevin dan Selo. Tapi hal itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk membuat Yuni patah arang. Baginya, saat kedua anak tercinta bisa tumbuh dengan penuh kebahagiaan, maka hal tersebut sudah lebih dari cukup. Dan dalam kesendirian tanpa seorang kekasih hati, Yuni seolah tak peduli lagi dengan cerita cinta atau masa lalu yang pernah membuatnya terluka.
apa ya, ya happy karena juga teman-temannya juga gitu, sama saya juga terbuka itu, sayang gitu, jadi itu ya pasti ada gitu di saat-saat ini gitu. Sudah beberapa bulan, sudah hampir setahun ini memang saya jauh lebih tenang, hidup saya jauh lebih tenang, saya jauh merasa bahagia karena apa ya, karena mungkin fokus di anak-anak tuh lebih banyak, perkembangan anak-anak lebih apa ya, pertanyaannya itu tidak terduga. Saya harus menyiapkan banyak hal untuk anak-anak, jawaban-jawaban yang bisa dimengerti. Ya, saya Yuni Syara, juga putra-putra saya Kevin Teo, ada mama juga di sini, mama ada Ai di sini juga mewakilkan tiga. Jadi saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Dan tidak hanya Yuni Syara saja yang bisa menikmati indahnya kebersamaan di Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, keluarga Usi Sulistyowati dan Andika Pratama juga larut dalam sukacita Hari Raya Kurban, apalagi kebersamaan itu semakin lengkap saat mereka bisa merayakannya bersama keluarga besar Usi. Dengan mengajak anak-anak tercinta, maka inilah suasana keluarga Usi dan Andika saat melangsungkan sholat Id Selasa kemarin. Persiapannya ini aja, kerucil-kerucil ini aja pagi-pagi. Biasanya kan kalau pagi siapin suamiku aja sama Ara. Sekarang ada Elea, dipakein baju. Nih, udah kayak apa tuh, coba tuh, udah kayak boneka apa nih? Usai menunaikan sholat Id, Usi dan ibunda tercinta mulai disibukkan dengan urusan masak-memasak. Dan uniknya, di Lebaran Idul Adha kali ini, bukan makanan seperti rendang dan ketupat yang menjadi menu wajib bagi keluarga ini, melainkan sambal goreng kentang yang rupanya menjadi makanan kesukaan Andika Pratama. Biasanya lalu ya Mbak ya, Lebaran, Idul Adha. Cuman ininya beda-beda menunya. Kalau ini apa nih Tante? Soto ayam Soto ayam, sama empal. semur apa itu? Semur Lidah. semur daging. Semur daging, empal lidah, sama permintaan mantu tuh sambal goreng kentang jantung. Permintaan anaknya nggak diturutin nanti. Udah dari dulu. Kalau Idul Fitri yang harus ada tuh ini ketupat ketan. Rendang. Biasanya kan kalau di orang ketupat nasi biasa. Kalau kita dari ketan. Kalau kita ada di nasi sama dari ketan. Kalau ini biar kita pakai lontong. Dan saat makanan itu tersaji di meja makan, benar saja, sambal goreng kentang itulah yang rupanya menghadirkan daya tarik luar biasa bagi Andika Pratama. Tetapi ada satu jenis makanan lagi yang wajib ada di atas meja makan, yaitu tempe. Pasalnya, makan akan terasa kurang afdol jika olahan kacang kedelai itu tak ada. Pemirsa, kita udah kelar sholat, tadi udah kelar beres-beres tuh yang belum masak. Sekarang makan dulu, habis makan baru mau ngeliat sapinya masih di sini nih. Mau lihat sapi di sana dipotong. Nah, biasanya dia kan pakai hati, cuman ini karena dia nggak ada nasi diganti jantung, karena kan jantung beda aja. Dia doyan jantung. Sama saya. Itu kalau bikinan mama emang paling enak. Tuh, mau kayak dulu deh. Dari zaman pacaran dia mah itu sambal goreng. Makanya tiap ini selalu menu wajibnya itu. Kayak kemarin pas kita lebaran di Malang, pulang dari Malang, rumah udah ada sambal goreng kentang, karena mama tahu kan pasti Andika maunya itu. Jadi pulang dari Malang langsung sini makan sambal goreng kentang. Paling yang harus selalu ada tuh tempe. Mentok-mentoknya nih aku bikinin, suruh bibi bikinin ini nggak dimakan, makanya tempe sama bayam ini. Begitu, makanya ya udahlah. Nggak suka Gak suka dimasak neko-neko, aneh-aneh gitu. rewel-rewel gitu, enggak. Aku makan di luar pun nggak pernah yang aneh-aneh. Makanya kalau aku belanja ke pasar tuh sekali banyak, itu udah ketaker. Pasti yang cepat habis tuh apa udah ketakar deh tuh sama dia. Paling kalau mentok-mentok kan kalau malam pulang itu telur, kecap, pakai emping, diaur-aur, aku yang bejek-bejek.
Tuh, dia paling demen tuh bencak-bencakan aku kan. Bisa bercengkrama serta menikmati indahnya kebersamaan dengan keluarga tercinta pada momentum Idul Adha kemarin tampaknya menjadi hal yang paling membahagiakan bagi keluarga ini. Bagaimana tidak, hadirnya Andika di tengah-tengah keluarga seperti keajaiban tak terduga jika melihat jadwal kerja Andika yang begitu padat. Alhamdulillah tadi hari ini kita udah bisa menjalankan sholat Idul Adha bareng-bareng tadi di masjid dekat rumah. Kita di Bona, terus sekarang udah kelar mamam cacat. Udah kelar makan juga karena ritualnya biasanya gitu, habis itu terus kita makan. Setelah kita baru habis ini mau ngeliat pemotongan kurban dari Andika dan keluarga. Kalau untuk Idul Fitri kan memang setahun sekali di sini, setahun sekali di sana di Malang. Cuman untuk Idul Adha di sini karena mungkin nggak ada liburnya juga kan, ntar siang aja dia juga kerja gitu. Emang libur sih, cuman tahun ini aja yang agak aneh. Ya anehnya ada kerja ya, tapi sore sih memang kerjaan pagi sih memang off libur semuanya. Cuman ini sore, cuman kemarin sempet kaget aja loh sore itu kan momen-momennya orang motong kambing gitu-gitu ya. Kok kita siaran live? Tapi ya udahlah.